pelanggaran yang dilakukan Adit semakin hari semakin banyak. Sudah banyak cara yang telah kami lakukan, baik cara penanggulangan maupun cara pencegahan. Tapi semua hal yang kami lakukan terasa nihil. Dan ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai pihak sekolah, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, antara saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru, serta jenengan sebagai orang tuanya Adit di rumah. Dan pendidikan pertama itu harus dilakukan di rumah. Untuk yang belum mendapat rapor bisa dipastikan siswa tersebut bermasalah, terutama kamu Adit. Jenengan sudah bisa melihat sendiri, Adit hari ini bertengkar lagi dan lagi. Pada saat pembagian rapot pun ternyata dia masih bertengkar lagi. Sudah tahu sendiri kan buktinya? Saya mohon maaf Bu ya, saya ini akan memperbaiki Adit untuk kedepannya semoga lebih baik. Ya harus, memang Adit harus diperbaiki lagi. Nggih, alhamdulillah remoten pun suwun nggih. Tapi tidak di sekolah ini. Karena kami juga berusaha untuk memproses anak-anak yang bermasalah. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Kamu itu kan udah nggak sekolah, kerjaannya kelayapan, motoran. Ayo ikut ayah. Adit, ya dengerin. Udah 5 sekolah, Bapak datangi semuanya. Semua itu tahu kelakuan jelek kamu. Kalau kamu tuh di sekolah dahulunya kayak gini. Malu Bapak ini. Ya elah Pak, timbang sekolah langsung kerja aja. Apa sulitnya kayak gitu? Kamu tadi bilang apa? Mau kerja? Kerja apaan? Masih kecil gitu kok. Pokok putusan terakhir kamu harus mondok. Yang bener Pak, kita kan nggak tahu pesantren itu gimana. Anak kita itu nggak punya akhlak, nggak bisa beribadah, nggak taat sama orang tua, apalagi nggak taat sama Tuhan. Pak, pokoknya Adit nggak mau dipondokin. Pengen kayak yang lain sekolah di rumah. Titik pokoknya Adit. Nggak tahu alasannya apapun, kamu harus mondok. Fa in wafaqo mongko lamun coki opo lafduhu lafate masdar. Lafdhu fi'lihi ing lafat fi'ile masdar. Fahuwa mongko utawi wafaqo iku lafdiyun masdar lafzi. Iku lafdiyun masdar lafzi. Apa yang disebut
disebut masdar ma'nawi. Kalau masdar maknawi itu saat fiilnya sama masdarnya itu beda lafadz tapi satu makna. Jadi berbeda lafadz tapi maknanya sama. Contoh, jalastu qu'udan. Jalasa dan qu'udan, jalastu qu'udan, jalasa dan qu'ud itu maknanya sama. Artinya sama. Akan tetapi lafadznya berbeda. Ya Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu Untuk mendaftarkan anak-anak ini, apakah masih bisa? Ayah bilang aku harus masuk pesantren. ya ini nanti. Yang ada di pikiranku cuma satu, menolak. Ibu pun sempat khawatir. Baginya melepaskan aku pergi bukanlah hal yang mudah. Aku sadar kok aku sulit diatur. Aku sering berkelahi, motoran, nilai sekolahku berantakan, dan berkali-kali membuat ayah pusing. Ayah dan ibu terus berusaha mencarikan sekolah untukku. Namun, satu persatu tempat yang mereka datangi menolak menerimaku. Hingga akhirnya aku berada di sini. Hari ini aku berada di depan kelas. Dengan perasaan campur aduk, kesal, malas, dan bingung menjadi satu. Aku merasa seperti sedang dihukum dan dipaksa meninggalkan kehidupan yang selama ini kujalani. Semuanya kita lanjut ya. Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayahan, tapi Pak, anak kita gimana ya? Soalnya ibu khawatir, Pak. Sekarang kita sebagai orang tua harus yakin dengan mantap. Bismillah, semoga Adit mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Jadi gini ya rasanya mondok. Yang lain pada asik-asik sendirian lagi. Ya wes lah, laundry ae. Laundry di mana ya? Ya wes, ayo laundry di orang kowe. Ini nuci apa laundry sih? Ini, aku kasih tahu caranya laundry kayak gimana. Hah? Kamu
disuruh bangun tengah malam buat cuma untuk sholat. Ya gitu mah, sebelum subuh dibangunin. Setelah itu nggak boleh tidur, disuruh ngaji Quran. Iya mah, habis morotil sholat duha. Aduh. Tadi juga kita habis bikin tiket kamar. Tapi kamu udah makan kan, Nak? Udah mah. Aduh, mereka kok kejam banget sih. Udah dulu ya mah. Soalnya mau sholat asar. Kalau telat dimarahin Pak Ustadz mah. Ya udah, Nak, kamu jaga kesehatan ya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, harus kasih tahu Papa ini. Pak. Iya ya Pak. Adit dan teman-teman santri di sini itu tidak dibiarkan terlalu banyak itu. Karena sini sudah ada jadwal yang teratur, mulai dari makan, tidur, ngaji, sekolah dan lain-lain. Ya dadi wong sibuk men to, sok sibuk men to. Benci ya. Bagaimana dengan kesehatan anak saya Pak Ustadz? Banyak tidur itu hanya melemahkan jiwa dan pikiran mereka. Anak saya itu masih kecil Pak Ustadz. Dia itu masih kelas 7 SMP. Masih dalam proses pertumbuhan. Ini loh Pak, di pondok itu semua jadwal sudah tertata rapi di sini Pak. Mulai dari tidurnya, makan, ngaji, bahkan tidur sudah dijadwal oleh pondok. Pesantren ini bukan tempat pembuangan anak yang putus asa, bukan juga untuk orang yang bermalas-malasan. Pesantren ini adalah tempat untuk mendidik para siswa atau para santri menjadi pribadi yang tangguh. Saya sering dipesani, sering didhawuhi dari masyayikh saya, dari guru-guru saya, diambil dari kutipan hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Itu artinya apa, Pak? Nggak ngerti bahasa Arab. Apakah Bapak Ibu ingin mengambil putranya kembali? Iya, mana? Udah, sama Bapak aja, itu gak mau ngadanya. Apakah Bapak Ibu ingin mengambil putranya kembali? Kalaupun panjenengan mau mengambil, kami silahkan. Ibu gimana ya? Ngapunten Pak Ustadz, saya dan Ibu ikhlas untuk memondokkan dia di sana. Alhamdulillah. Kalau seperti itu Pak, Bu, anak sampean yang mondok di sini didoakan. Lebih-lebih sampean kirimlah Al-Fatihah 41 kali ba'dal maghrib. Seperti yang didahulukan dari guru-guru kami. Jauh dari Bayi Mahrus. Nongko anak sampean didoakan, anak sampean bisa betah di sini, mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah mondoknya. Ya udah Pak Ustadz. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapo. Cak mau. Ya udah Bu, syukur-syukur anak kita diterima di pondok. Bismillah, yakin ya Bu ya, semoga anak kita menjadi lebih baik, soleh, dan berbakti kepada orang tua. Iya, Pak. Aku jiwa yang Gimana pelajarannya apa ya? sudah Insyaallah di ditempa dunia. keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Jika selamat aku sangat jalan hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalir
cinta seperti air, dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Mau minta tolong apa? Aku bilang selalu kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat, ayat buatku dan dia semakin dekat. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu selalu sehat. Maaf, hari ini Adit belum bisa pulang saat ulang tahun Ibu. Di sini masih banyak kegiatan yang belum bisa Adit tinggalin. Sebenarnya Adit pengen banget bisa ketemu langsung dan ngucapin selamat ulang tahun ke Ibu. Tapi karena belum bisa pulang, Adit cuma bisa ngasih hadiah kecil ini buat Ibu. Adit beliin mukena. Soalnya Adit sering lihat bajunya Ibu bagus-bagus, tapi mukenanya itu aja. Jadi Adit kepikiran buat beliin yang baru. Semoga Ibu suka. Adit beliin pakai uang tabungan Adit sendiri. Adit lagi belajar nabung. Tadi sempat minta tolong Pak Ustadz buat beliin mukena. Soalnya di kantin Putra nggak ada. Ya udah. Wassalamualaikum. Selamat ulang tahun, Bu. Semua. Tidak semua hal yang awalnya kita takutkan akan berakhir buruk. Aku pikir hidupku bakal semakin susah. Tapi ternyata yang membuat semuanya terasa berat bukan tempatnya, melainkan pikiran. Aku terlalu sibuk mengeluh sebelum mencoba. Bu, itu anak kita. Kalau sudah kayak gini, gimana? Terlalu cepat menilai sebelum memahami, Kita sholat. dan terlalu mudah menyerah sebelum berikhtiar. Hari ini aku mengerti, kadang Allah membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk memperbaiki kita. Karena tidak semua yang kita inginkan itu baik, dan tidak semua yang terasa berat di awal akan berakhir menyakitkan. Justru dari hal yang paling tidak disukai, kita menemukan pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik.